Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Oke, coba deh kita bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau semua yang udah kamu bangun, semua hasil kerja kerasmu tiba-tiba hilang gitu aja dalam semalam? Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Nah, ini bukan cuma pertanyaan iseng loh, karena sekitar tahun 300 sebelum Masehi, ada seorang pedagang super kaya bernama Zeno yang bener-bener ngalamin ini. Dia lagi berlayar, terus kapalnya karam. Semua hartanya, kargo-kargo mahalnya, tenggelam semua ke dasar laut. Dalam sekejap, dia bangkrut total. Kalau kita mungkin udah ancur lebur ya, marah, ngerasa dunia nggak adil. Tapi Zeno, dia beda. Bukannya meratapi nasib, bencana ini malah memicu sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Dia justru nemuin cara pandang baru soal hidup, yang sekarang kita kenal sebagai Stoicism. Oke, sekarang kita bedah ya. Intinya, stoicisme itu kayak ngasih kita semacam superpower mental buat ngadepin hidup. Dan semuanya itu berawal dari satu ide yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa banget. Ide ini namanya dikotomi kendali. Dan ini adalah fondasi dari semua filosofi Stoik. Gampangnya gini, ini tuh soal belajar buat misahin secara sadar ya, mana hal-hal yang ada di bawah kendali kita, dan mana yang sama sekali di luar jangkauan kita. Nah, coba deh lihat. Ini dia nih, lingkaran kendali kita. Yang ada di dalam, ini yang bener-bener punya kita. Pilihan-pilihan kita, reaksi kita mau gimana, usaha yang kita keluarin, sama nilai-nilai yang kita pegang teguh. Nah, yang di luar, aduh banyak banget ya kan. Cuaca, ekonomi yang naik turun, apa yang dipikirin orang lain, bahkan algoritma YouTube yang suka aneh-aneh itu. Semua itu di luar kuasa kita. Epictetus, seorang filsuf stoik yang memulai hidupnya sebagai budak, ngejelasin ini dengan sempurna. Dia bilang, tugas utama kita ya cuma ini, misahin mana yang eksternal dan gak bisa kita kontrol, sama mana yang benar-benar soal pilihan kita. Jadi kita bisa berhenti buang-buang energi buat hal yang percuma dan fokus ke hal yang beneran penting. Jadi, gimana cara kita narapin ini di kehidupan kita yang serba sibuk? Stoikisme itu bukan cuma teori doang loh, tapi lebih kayak toolkit praktis yang bisa kita pakai setiap hari. Yuk kita intip beberapa isinya. Salah satu latihannya yang keren banget namanya ketidaknyamanan sukarela. Kedengarannya aneh ya, tapi ini efektif banget. Coba deh sesekali sengaja mandi air dingin atau puasa dari media sosial seharian. Tujuannya bukan buat nyiksa diri, tapi buat ngelatih mental kita. Biar kita sadar, satu, kita tuh ternyata lebih kuat dari yang kita kira, dan dua, kita jadi jauh lebih bersyukur sama hal-hal nyaman yang biasa kita nikmatin. Terus, ada yang namanya 4 kebajikan stoik. Anggap aja ini kayak personal code kita atau kompas moral buat nuntun kita. Pertama, kebijaksanaan, yaitu beneran paham mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Kedua, keberanian. Bukan cuma berani fisik ya, tapi juga berani buat ngelakuin hal yang benar walaupun susah. Ketiga, kesederhanaan, yaitu tahu kapan harus bilang cukup. Dan terakhir, keadilan, yang artinya memperlakukan orang lain dengan baik karena kita semua ini saling terhubung. Dan ini tuh bukan cuma ide kuno yang keren di atas kertas doang ya. Filosofi ini udah teruji oleh waktu dan terbukti berhasil buat macam-macam orang dari berbagai lapisan masyarakat sepanjang sejarah. Salah satu hal yang paling keren dari para stoik zaman dulu adalah betapa progresifnya mereka. Di zaman di mana banyak filsuf lain gak nganggap perempuan, para stoik kayak Musonius Rufus justru menyambut mereka. Mereka percaya kebijaksanaan itu gak punya gender. Dan coba deh lihat keragamannya. Prinsip ini bisa dipakai sama Epictetus yang seorang budak, Seneca yang seorang negarawan super kaya, dan bahkan Marcus Aurelius, kaisar Romawi, salah satu orang paling berkuasa di dunia. Ini ngebuktiin kalau situasi hidupmu tuh nggak penting. Yang penting adalah pola pikirmu. Sekarang coba perhatiin angka ini. 27. Angka yang melambangkan 27 tahun yang sangat panjang. Selama itulah Nelson Mandela di penjara. Dan di masa-masa paling sulit itu, dia justru nemuin inspirasi dari tulisan Marcus Aurelius. Jadi bayangin, pas dia bebas dan jadi presiden, dia punya semua kekuatan di dunia buat balas dendam kan. Tapi dia nggak milih itu. Dia bener-bener nerapin prinsip stoik. Masa lalu udah lewat, nggak bisa diubah. Yang bisa kita kontrol itu masa depan. Dan dia milih persatuan, bukan pembalasan. Luar biasa. Jadi, apa sih intinya? Gimana semua ini nyambung sama kita sekarang? Di tengah lautan notifikasi, iklan, dan tekanan sosial yang kayaknya nggak ada habisnya. Sering banget.
Tanpa sadar, kita ngegantungin kebahagiaan kita ke hal-hal eksternal. Seneng pas dapat banyak likes, sedih pas nggak dapat promosi. Seolah-olah sekitar 75% kebahagiaan kita tuh kita taruh di hal-hal yang rapuh banget dan di luar kendali kita. Coba deh pikirin, seluruh dunia modern kita, iklan, media sosial, itu dirancang buat bikin kita percaya kalau kita butuh lebih banyak barang eksternal biar bahagia. Mobil baru, HP baru, validasi dari orang lain. Nah, Stoicism nawarin jalan sebaliknya. Filosofi ini ngajarin kita kalau kebahagiaan sejati yang stabil dan awet itu datangnya dari dalam. Itu kerjaan internal kita. Nah, ini kegambar dengan jelas di sini. Ngejar validasi dari luar itu kayak bangun rumah di atas pasir, gampang goyah. Barang-barang juga sifatnya sementara, bisa hilang atau rusak. Tapi karakter kita, integritas kita, ketahanan kita, kebaikan kita, itulah satu-satunya hal yang benar-benar kita punya. Itu permanen dan 100% ada dalam kendali kita. Itulah fondasi yang paling kokoh. Oke, kita tarik kesimpulannya. Jadi, apa inti dari semua ini yang bisa kita bawa pulang dan langsung kita praktekin? Manfaat terbesar dari Stoicism adalah ini. Kita membangun sebuah benteng di dalam diri kita. Sebuah tempat yang damai dan kuat, yang nggak bisa diganggu sama kekacauan dunia luar. Mau pasar saham anjlok, orang ngecewain kita, atau rencana kita gagal, benteng batin kita tetap kokoh. Kenapa? Karena benteng itu dibangun di atas satu-satunya hal yang kita kontrol sepenuhnya, diri kita sendiri. Jadi, tantangan dari aku buat kalian minggu ini, coba pikirin satu hal eksternal yang sering bikin kamu khawatir. Bisa jadi soal jumlah followers, omongan rekan kerja, atau bahkan cuaca. Coba deh untuk minggu ini aja latihan buat ngelepasin itu dan fokus cuma sama respon kamu. Aku penasaran banget pengen tahu apa yang kalian pilih, jadi coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka bahasan kali ini, tekan tombol suka, bagikan, dan jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.